Pada awal abad ke-20, Pulau Kalimantan masih dipandang sebagai wilayah yang jauh, sunyi, dan sulit dijangkau. Hutan lebat membentang tanpa putus, sungai-sungai besar menjadi satu-satunya jalur perjalanan, dan kehidupan masyarakat pedalaman berjalan mengikuti irama alam serta adat yang telah diwariskan turun-temurun. Di tengah lanskap inilah, sebuah babak baru dalam sejarah Kalimantan Barat mulai terbuka. Tahun 1905 menjadi penanda awal kehadiran Ordo Kapusin (OFM Kap) di tanah Kalimantan. Pada tahun itu, Pastor Jan Pacificus Bos (OFM Kap) bersama sejumlah biarawan Kapusin dari Provinsi Belanda tiba di Pontianak. Kedatangan mereka menandai dimulainya karya misi Katolik secara terorganisir di wilayah ini. Pontianak dipilih bukan hanya sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai gerbang utama menuju pedalaman melalui Sungai Kapuas, urat nadi kehidupan Kalimantan Barat. Kehadiran para Kapusin ini mempertemukan dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, gereja Katolik Eropa dengan tradisi dan spiritualitasnya. Di sisi lain, masyarakat lokal Kalimantan, terutama suku Dayak, di pedalaman dan komunitas Tionghoa di wilayah pesisir dan perdagangan. Pertemuan ini tidak selalu mudah, namun sejak awal para Kapusin berusaha hadir dengan pendekatan yang bersahaja, hidup sederhana, belajar bahasa setempat, dan menghormati adat istiadat yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Wilayah pelayanan mereka berada dalam cakupan Vikariat Apostolik Pontianak, sebuah wilayah yang sangat luas dan penuh tantangan. Dari Pontianak, para Kapusin mulai merintis karya misi ke berbagai daerah, seperti Sanggau, Sintang, Semitau, hingga Bika, menembus pedalaman yang saat itu masih sulit dijangkau. Perjalanan dilakukan dengan perahu kecil menyusuri sungai, dilanjutkan berjalan kaki berhari-hari, melewati hutan dan rawa. Wilayah yang disebutkan Sanggau, Sintang, Semitau, hingga Bika, kini seluruhnya berada dalam Provinsi Kalimantan Barat. Namun, secara administratif, wilayah-wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa kabupaten akibat proses pemekaran daerah. Sanggau saat ini merupakan bagian dari Kabupaten Sanggau, sedangkan Sintang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sintang. Adapun Semitau dan Bika berstatus sebagai kecamatan yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Secara historis dan administratif, Semitau dan Bika sebelumnya termasuk dalam wilayah pedalaman Kapuas yang lebih luas, yang pada masa lalu kerap dikaitkan dengan wilayah Sintang atau Kapuas Hulu. Namun, berdasarkan pembagian wilayah administratif terkini, Semitau dan Bika secara resmi berada di bawah administrasi Kabupaten Kapuas Hulu, bukan Kabupaten Sintang. Namun misi Kapusin tidak hanya berfokus pada pelayanan spiritual. Sejak awal mereka menyadari bahwa pewartaan iman tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kemanusiaan. Karena itu, para biarawan terlibat langsung dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan misinya, para misionaris menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh adat Dayak serta pihak keamanan kolonial di wilayah setempat. Pusat aktivitas dan koordinasi tersebut berada di Putu Sibau, yang pada masa itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan kolonial di pedalaman Kapuas Hulu. Pada tahun 1933, Putu Sibau merupakan wilayah pedalaman Kalimantan Barat yang berada di bawah kendali penuh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah aneksasi formal Kerajaan Selimbau dan wilayah sekitarnya, termasuk Kapuas Hulu, diselesaikan pada tahun 1925, pemerintah kolonial menetapkan Putu Sibau sebagai pos pemerintahan yang strategis. Struktur pemerintahan lokal berbentuk kerajaan atau swapraja masih diakui, namun seluruh kewenangan utamanya berada di bawah pengawasan dan kendali residen Belanda. Dari sisi keamanan dan geografis, Putu Sibau dikenal sebagai wilayah yang sangat terpencil dan dikelilingi hutan lebat.
Pos-pos kolonial Belanda berfungsi untuk menjaga ketertiban, mengamankan jalur Sungai Kapuas dari aktivitas perdagangan ilegal, serta mengawasi pergerakan dan kehidupan masyarakat lokal di pedalaman. Secara demografis, penduduk Putus Sibau pada dekade 1930-an terdiri atas masyarakat Dayak, terutama Dayak Taman, serta komunitas pedagang Tionghoa dan Melayu yang bermukim di sepanjang tepian Sungai Kapuas. Sungai ini menjadi urat nadi transportasi dan perdagangan, khususnya untuk distribusi hasil hutan dan komoditas karet. Dalam bidang ekonomi, kehidupan masyarakat bertumpu pada pemanfaatan hasil bumi dan perkebunan karet. Masyarakat Dayak di wilayah sekitar Putus Sibau masih kuat mempertahankan adat istiadatnya, termasuk pola permukiman di rumah panjang, longhouse, dan praktik budaya tradisional lainnya. Sepanjang periode 1930-an, Putus Sibau relatif berada dalam kondisi stabil di bawah pemerintahan kolonial Belanda, sebelum situasi tersebut berubah secara drastis dengan masuknya pendudukan Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1933, lanskap Kapuas Hulu yang pada masa Hindia Belanda dikenal sebagai wilayah Boven Kapuas, masih didominasi oleh hutan primer yang lebat serta ekosistem lahan basah yang luas dan nyaris belum tersentuh. Pada dekade 1930-an, kawasan ini merupakan wilayah pedalaman yang relatif terisolasi, dengan karakteristik geografis dan ekologis yang khas. Bagian utara Kapuas Hulu dibentuk oleh bentang alam pegunungan, terutama pegunungan Kapuas Hulu, Boven Kapuas Gebergte, dan pegunungan Muller. Kawasan ini tertutup oleh hutan hujan tropis primer yang sangat rapat, menjadikannya salah satu wilayah dengan tutupan hutan paling utuh di Kalimantan pada masa itu. Di bagian tengah dan selatan terbentang ekosistem Danau Sentarum, sebuah kawasan lahan basah luas yang terdiri atas rawa dan danau musiman. Wilayah ini digenangi air Sungai Kapuas selama sebagian besar tahun dan menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pada periode tersebut, Danau Sentarum masih berada dalam kondisi alami dan murni. Sungai Kapuas beserta anak-anak sungainya berperan sebagai urat nadi kehidupan. Jalur air ini menjadi satu-satunya sarana transportasi utama yang menghubungkan permukiman-permukiman penduduk di pedalaman, sekaligus menjadi jalur distribusi hasil alam dan kebutuhan sehari-hari. Permukiman penduduk yang mayoritas berasal dari berbagai subsuku Dayak umumnya terletak di sepanjang tepian sungai. Pola hunian didominasi oleh rumah betang, longhouse, yang mencerminkan kehidupan komunal serta hubungan erat masyarakat dengan lingkungan alam sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat pada masa itu masih bersifat tradisional dan berbasis sumber daya alam. Pertanian padi ladang dan sawah, perikanan di danau dan sungai, serta pengumpulan hasil hutan menjadi mata pencaharian utama. Pada awal 1930-an, konversi lahan untuk perkebunan karet mulai diperkenalkan, meskipun skalanya masih terbatas dan belum berdampak besar terhadap lanskap alam. Dengan demikian, Kapuas Hulu pada tahun 1933 menampilkan perpaduan antara hutan belantara yang luas, sistem sungai yang kompleks, dan permukiman adat yang hidup selaras dengan alam. Sebuah potret pedalaman Kalimantan sebelum perubahan besar akibat eksploitasi modern dan pembangunan infrastruktur. Rekaman tahun 1933 ini memperlihatkan wajah Kapuas Hulu pada masa kolonial, diabadikan oleh misi Kapusin di Kalimantan Barat. Terlihat para misionaris, petugas KNIL, serta masyarakat lokal bersama-sama membuka lahan perkebunan, sebuah potret perjumpaan misi keagamaan, kekuasaan kolonial, dan tenaga lokal.
Dalam menjalankan misi keagamaan di Kalimantan Barat, para misionaris Ordo Kapusin tidak semata-mata hadir sebagai pewarta iman. Kehadiran mereka juga menandai sebuah upaya membangun kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Di tengah wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, para Kapusin mulai mendirikan sarana pendidikan, terutama sekolah-sekolah dasar dan asrama, sebagai pintu masuk bagi perubahan sosial dan peningkatan pengetahuan. Pendidikan dipandang sebagai jalan panjang untuk membentuk generasi baru masyarakat Dayak yang mampu membaca, menulis, dan memahami dunia di luar komunitasnya, tanpa harus tercerabut dari akar budayanya. Karena itu, sekolah-sekolah misi Kapusin kerap berdampingan dengan kehidupan kampung dan mengikuti ritme lokal. Dalam rekaman kamera kolonial ini, tampak para misionaris hadir di tengah perkampungan Dayak, memberikan pengajaran kepada para tokoh adat setempat. Aktivitas ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk memperkenalkan nilai-nilai baru, agama, pendidikan, dan tata pikir Barat ke dalam kehidupan masyarakat pedalaman Kalimantan. Papan tulis didirikan di setiap perkampungan, sebuah benda asing yang perlahan menjadi simbol perubahan. Di hadapan papan-papan itu, para tokoh adat Dayak menyimak dengan cermat, menandai perjumpaan antara tradisi lisan yang telah diwariskan turun-temurun dengan metode pengajaran tertulis yang dibawa oleh para misionaris. Proses ini mencerminkan benturan sekaligus perundingan budaya, di mana pengetahuan lokal dan ajaran baru saling berhadapan dalam ruang yang sama. Bagi pihak kolonial, pendidikan dan misi keagamaan berjalan beriringan dengan kepentingan administratif dan ekonomi. Melalui pengajaran kepada para pemimpin adat, pengaruh kolonial diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Sementara itu, bagi masyarakat Dayak, kehadiran para misionaris membuka akses pada kemampuan baca tulis dan jaringan dunia luar. Meski seringkali harus dibayar dengan perubahan mendasar dalam struktur sosial dan kepercayaan lama. Rekaman ini menjadi saksi bisu sebuah masa transisi, saat papan tulis berdiri di tengah hutan dan perkampungan Dayak berada di persimpangan antara mempertahankan identitas leluhur dan menavigasi arus perubahan yang dibawa oleh kolonialisme. Dalam keseharian, komunikasi antara para misionaris, petugas KNIL, dan masyarakat Dayak tampak terjalin cukup erat. Rekaman kolonial memperlihatkan interaksi yang tidak selalu kaku atau formal, melainkan berlangsung dalam suasana kerja bersama dan kehidupan sehari-hari. Hubungan ini dibangun melalui kebersamaan di perkampungan, di ladang, dan dalam aktivitas sederhana yang mempertemukan mereka sebagai sesama manusia. Bahkan dalam beberapa adegan, terlihat anggota masyarakat Dayak memanjat pohon kelapa untuk memetik buahnya dan kemudian memberikannya kepada para misionaris yang sedang bertugas. Tindakan ini bukan semata-mata bentuk pelayanan, melainkan cerminan dari hubungan timbal balik yang berkembang di lapangan, antara rasa hormat, kebutuhan praktis, dan upaya membangun kepercayaan. Namun kedekatan ini juga tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan kolonial yang melingkupinya. Kehadiran petugas KNIL memberi dimensi otoritas dan pengawasan, sementara para misionaris berperan sebagai jembatan budaya sekaligus perpanjangan pengaruh kolonial. Dalam konteks tersebut, interaksi yang tampak akrab sesungguhnya berada dalam relasi yang tidak sepenuhnya setara. Rekaman ini memperlihatkan wajah kolonialisme di tingkat paling dekat, bukan hanya melalui senjata dan administrasi, tetapi melalui percakapan, kerja bersama, dan gestur keseharian, seperti memanjat kelapa, yang secara perlahan membentuk hubungan sosial baru di tengah masyarakat Dayak. Selain pendidikan formal, para Kapusin juga memberi perhatian besar pada pembinaan keterampilan hidup. Mereka mendorong dan membina kerajinan tradisional masyarakat Dayak, terutama anyaman rotan dan bambu yang telah diwariskan turun-temurun. Anyaman keranjang, wadah silinder, hingga pembuatan topi dan perlengkapan sehari-hari tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi.
Melalui pendampingan ini, kerajinan lokal tidak dipandang sekadar sebagai tradisi lama, melainkan sebagai sumber penghidupan yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat. Dalam konteks inilah, misi Kapusin di Kalimantan Barat menjadi lebih dari sekadar kegiatan keagamaan. Ia menjelma sebagai proses perjumpaan budaya, pendidikan, dan kerja tangan yang perlahan membentuk wajah baru masyarakat Dayak tanpa menghapus identitas aslinya. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika kekuasaan kolonial Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di pedalaman Kalimantan, kerajinan suku Dayak berkembang sebagai ekspresi budaya material yang sangat kuat dan bermakna. Kerajinan ini tidak sekadar lahir dari kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan hubungan intim masyarakat Dayak dengan alam, sistem kepercayaan animisme dan penghormatan terhadap leluhur, serta penanda status sosial dalam komunitas. Kerumitan teknik dan kedalaman simboliknya bahkan menarik perhatian penjelajah, etnografer, dan pejabat kolonial Belanda yang kemudian mendokumentasikan dan mengoleksi banyak karya tersebut. Salah satu bentuk kerajinan paling menonjol adalah seni manik-manik. Bagi masyarakat Dayak, manik-manik bukan sekadar hiasan, melainkan benda bernilai tinggi yang syarat makna sosial dan ritual. Manik-manik diaplikasikan pada berbagai pakaian adat seperti rompi King Baba, rok, topi kabuk, ikat pinggang saksawak, hingga aksesori leher. Pada masa kolonial, manik-manik tua bahkan berfungsi sebagai alat tukar, mahar perkawinan, dan simbol status seseorang dalam masyarakat. Topi manik-manik dari kelompok Kayan Mendalam, misalnya, kerap muncul dalam catatan dan dokumentasi peneliti Belanda karena keindahan serta kerumitan pengerjaannya. Pada masa kolonial, banyak dari kerajinan ini kemudian dikumpulkan oleh penjelajah dan etnografer Belanda seperti A.W. Nieuwenhuis dan Charles Hoos dalam ekspedisi mereka ke pedalaman Kalimantan. Koleksi tersebut kini tersimpan di berbagai museum di Belanda, termasuk Tropenmuseum. Meski berpindah tempat, karya-karya itu tetap merekam ciri khas kerajinan Dayak pada zamannya. Dominasi motif spiritual seperti burung enggang dan naga, penggunaan material hutan seperti rotan, kayu ulin, dan kulit kayu, serta kedalaman makna budaya yang menjadikan kerajinan Dayak bukan sekadar benda seni, melainkan cermin kehidupan dan kosmologi masyarakatnya. Kerajinan suku Dayak ini memancarkan keindahan yang lahir dari kesabaran, ketekunan, dan kedalaman makna budaya. Anyaman rotan yang saling mengunci membentuk pola-pola geometris yang ritmis, seolah mengikuti denyut alam hutan Kalimantan, tempat budaya Dayak tumbuh dan berakar. Setiap garis dan simpul bukan sekadar hiasan, melainkan jejak tangan terampil yang bekerja dengan ingatan leluhur. Motif-motifnya tampak tegas namun harmonis, segitiga, garis berulang, dan lengkung-lengkung halus menggambarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Warna alami bahan yang digunakan memberi kesan hangat dan jujur, seakan mengajak mata untuk merasakan aroma rotan, waktu yang berlalu, dan cerita yang disimpan di dalamnya. Bentuknya yang kokoh namun anggun menunjukkan bahwa fungsi dan estetika berjalan berdampingan dalam tradisi Dayak. Pada tahun 1933, kamera para misionaris turut mendokumentasikan tarian perang suku Dayak yang hingga saat itu masih menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Meski praktik peperangan antar suku, seperti tradisi mengayau, telah jauh berkurang sejak diberlakukannya. Perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1894, ekspresi budaya dalam bentuk tarian perang tetap dipertahankan sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan jati diri. Beberapa tarian perang utama yang dikenal di kalangan suku Dayak antara lain, Tari Kancet Papatai, Dayak Kenyah. Tarian ini merupakan salah satu yang paling populer. Kancet Papatai menggambarkan keberanian dan kepahlawanan prajurit Dayak Kenyah dalam menghadapi musuh. Gerakannya lincah, gesit, dan kadang akrobatik, diiringi alunan alat musik sape, serta lagu tradisional Sakpaku.
Kemudian tari Mandau menampilkan ketangkasan penari dalam menggunakan senjata tradisional Mandau, pedang, dan talawang, perisai. Tarian ini melambangkan semangat juang, kewaspadaan, serta kemampuan mempertahankan diri dan komunitas. Sementara itu, tari Kayau atau Mengayau berakar pada tradisi Mengayau, yaitu perburuan kepala musuh yang pada masa lalu dipandang sebagai simbol kekuatan, kejantanan, dan perlindungan terhadap suku. Dalam konteks budaya modern, tarian ini lebih dimaknai sebagai representasi sejarah dan nilai keberanian leluhur. Ada pula tari Ajai, menekankan keperkasaan laki-laki Dayak sebagai pelindung kampung, lepok, dari ancaman luar. Gerakannya tegas dan penuh tenaga, mencerminkan tanggung jawab seorang pejuang terhadap keselamatan komunitasnya. Secara umum, tarian perang suku Dayak memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain penggunaan properti seperti mandau, perisai, talawang atau kelempit, serta kostum perang tradisional. Gerakannya didominasi oleh pola menyerang dan menangkis, disertai teriakan atau ekspresi semangat yang berfungsi untuk mengintimidasi lawan, membangkitkan keberanian, sekaligus memberi penghormatan kepada para pejuang. Seiring berjalannya waktu, karya misi Kapusin di Kalimantan Barat termasuk di Kapuas Hulu, tumbuh menjadi jaringan yang kukuh dan menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat. Gereja, sekolah, rumah sakit, dan rumah-rumah misi tidak berdiri terpisah, melainkan hadir berdampingan dengan kampung-kampung, membentuk ruang perjumpaan antara iman, pendidikan, dan kehidupan sosial. Memasuki awal 1930-an, misi Kapusin telah mencapai tahap kematangan. Karya yang bermula dari langkah sederhana di Pontianak, kini menjelma menjadi pelayanan yang luas, terorganisasi, dan berpengaruh. Pada fase inilah muncul kesadaran akan pentingnya pendokumentasian visual. Masyarakat di Eropa, terutama di Belanda, ingin menyaksikan secara langsung bagaimana misi itu berkembang di wilayah yang jauh dari pusat dunia barat. Merujuk buku Dari Hulu ke Hilir, Integrasi Ekonomi di Sungai Kapuas 1900 sampai 1942, Kehidupan Masyarakat Kapuas Hulu pada dekade 1930-an berlangsung dalam persilangan antara tradisi adat Dayak dan Melayu, ketergantungan kuat pada sungai, serta tekanan ekonomi global akibat depresi dunia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Sungai Kapuas menjadi jalur vital yang menghubungkan pedalaman dengan Putu Sibau dan wilayah pesisir, sekaligus membuka Kapuas Hulu ke dalam jaringan ekonomi kolonial. Karet rakyat merupakan tulang punggung ekonomi setempat. Sejak berkembang pesat pada 1920-an, komoditas ini menopang pendapatan rumah tangga hingga krisis ekonomi global, menyebabkan harga anjlok tajam pada awal 1930-an. Penurunan tersebut memang memukul sektor ekspor, namun pola kepemilikan kebun yang berskala kecil justru memberi ruang adaptasi. Ketika karet tidak lagi menguntungkan, masyarakat kembali mengandalkan berladang serta memanfaatkan hasil hutan seperti tengkawang sebagai penyangga ekonomi. Pola ini menunjukkan ketahanan ekonomi lokal yang bertumpu pada diversifikasi sumber penghidupan. Struktur sosial masyarakat masih berakar kuat pada adat. Permukiman Dayak umumnya berbentuk rumah panjang atau betang panjai yang berdiri mengikuti alur sungai dan dipimpin oleh tuai rumah. Kehidupan komunal dalam satu bangunan besar ini memperkuat solidaritas sekaligus memudahkan pengaturan sosial. Hukum adat dijalankan oleh temenggung atau kepala adat desa, bansan, yang berwenang mengatur wilayah, menyelesaikan sengketa, serta menjatuhkan sanksi atas pelanggaran norma adat, termasuk persoalan batas tanah dan pengelolaan hutan. Dalam kehidupan sehari-hari, sungai berperan sebagai sarana mobilitas utama. Perahu tradisional menjadi alat angkut hasil karet, komoditas hutan, dan kebutuhan pokok, menghubungkan kampung-kampung di hulu dengan pusat perdagangan di hilir. Arus transportasi ini memperlihatkan keterkaitan erat antara lingkungan alam
dan aktivitas ekonomi, sekaligus menegaskan posisi sungai sebagai pengikat ruang sosial Kapuas Hulu. Kamera kemudian merekam aktivitas para misionaris yang menyeberangi sungai. Sebuah adegan keseharian dalam perjalanan panjang menembus pedalaman Kapuas Hulu. Perahu-perahu sederhana meluncur perlahan di atas arus, sementara hutan lebat berdiri sebagai latar yang nyaris tak tersentuh. Sebagai film bisu, rekaman ini membiarkan gambar berbicara dengan caranya sendiri, menghadirkan ritme hidup yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia modern, yang kala itu mulai tumbuh di kota-kota kolonial. Namun penting untuk dipahami, film ini lahir dari sudut pandang kolonial dan misi keagamaan. Kamera merekam pedalaman Borneo melalui lensa Eropa awal abad ke-20, sebuah pandangan yang kerap melihat wilayah ini sebagai ruang terpencil yang harus dijelajahi, dijinakkan, dan diterangi oleh peradaban luar. Cara pandang inilah yang secara halus membentuk bagaimana lanskap, manusia, dan aktivitas di pedalaman direpresentasikan. Bagi masyarakat yang terekam dalam gambar-gambar ini, pedalaman Kalimantan bukanlah tanah liar atau wilayah kosong. Ia adalah rumah, sebuah ruang hidup yang telah lama diatur oleh adat, tradisi, dan pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi. Sungai bukan sekadar jalur air, melainkan nadi kehidupan. Hutan bukan rimba tanpa makna, melainkan sumber pangan, kepercayaan, dan identitas budaya. Hari ini, visual-visual ini tidak lagi berdiri sebagai sekadar film lama. Ia menjelma menjadi dokumen sejarah visual yang langka, memberi kita kesempatan langka untuk menatap wajah Kalimantan hampir seabad silam. Sebuah masa sebelum jalan raya membelah hutan, sebelum modernisasi menjangkau pedalaman, dan sebelum perubahan besar mengubah lanskap alam serta tatanan budaya masyarakatnya. Film ini mengingatkan kita bahwa jauh sebelum negara modern terbentuk, sebelum batas-batas administratif ditarik di atas peta, masyarakat adat di pedalaman Borneo telah memiliki sistem hidup, kepercayaan, dan kebudayaan yang kaya dan mapan. Apa yang kita saksikan bukanlah masa lalu yang mati, melainkan jejak kehidupan yang denyutnya masih terasa hingga hari ini. Di tengah hutan Kalimantan, budaya itu pernah direkam oleh kamera kolonial, dan kini, hampir seabad kemudian, ia kembali hadir di hadapan kita. Bukan sekadar sebagai arsip, melainkan sebagai pengingat akan keberagaman, ketahanan budaya, dan kedalaman sejarah Nusantara yang sering luput dari sorotan. Peran para misionaris dalam pengembangan dan penyebaran agama di Pulau Kalimantan, terutama di wilayah Kalimantan Barat, memiliki pengaruh yang sangat besar dan bertahan hingga masa kini. Sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, misionaris Kristen, baik Protestan maupun Katolik, secara aktif memasuki pedalaman Kalimantan. Mereka tidak hanya menjalankan misi keagamaan, tetapi juga berperan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan sosial masyarakat adat. Melalui pendirian sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat pelayanan sosial, agama Kristen perlahan mengakar kuat di tengah komunitas Dayak. Dalam konteks keagamaan, masyarakat Dayak di Kalimantan menunjukkan keberagaman yang khas. Saat ini, mayoritas masyarakat Dayak menganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, yang menjadi agama dominan di banyak wilayah pedalaman, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Keberhasilan penyebaran agama ini tidak dapat dilepaskan dari pendekatan misionaris yang relatif akomodatif terhadap adat dan budaya lokal, sehingga proses kristenisasi berlangsung secara bertahap dan tidak selalu bersifat konfrontatif. Di samping Kristen dan Katolik, masyarakat Dayak juga memiliki agama leluhur yang dikenal sebagai Kaharingan. Kaharingan merupakan sistem kepercayaan asli masyarakat Dayak yang berpusat pada pemujaan roh leluhur, alam, dan kekuatan supranatural yang diyakini mengatur keseimbangan kosmos. Ritual-ritual adat, upacara kematian, serta penghormatan terhadap alam menjadi inti dari ajaran Kaharingan. Dalam konteks administrasi negara Indonesia, Kaharingan kemudian diakui sebagai bagian dari agama Hindu.
Meskipun secara teologis dan praktik ritual memiliki karakteristik yang berbeda dari Hindu di India maupun Bali. Kepercayaan ini terutama berkembang di Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Selatan. Islam juga dianut oleh sebagian masyarakat Dayak, terutama oleh subetnis tertentu seperti Dayak Bakumpai dan beberapa kelompok Dayak di wilayah pesisir dan sepanjang Sungai Besar. Proses masuknya Islam umumnya berlangsung melalui jalur asimilasi budaya, perdagangan, serta interaksi dengan masyarakat Melayu dan Banjar. Dalam banyak kasus, perpindahan agama ini juga diikuti oleh perubahan identitas sosial dan budaya, meskipun unsur-unsur adat Dayak tetap dipertahankan dalam batas tertentu. Menariknya, meskipun masyarakat Dayak kini memeluk agama-agama resmi seperti Kristen, Katolik, Islam, atau Hindu Keharingan, banyak di antara mereka yang tetap mempertahankan tradisi dan nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat, ritual tradisional, serta pandangan kosmologis tentang hubungan manusia dengan alam masih menjadi bagian penting dari identitas Dayak. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan adat dalam masyarakat Dayak tidak selalu saling meniadakan, melainkan sering berdampingan dalam sebuah proses sinkretisme budaya yang khas. Dengan demikian, dinamika keagamaan masyarakat Dayak di Kalimantan mencerminkan pertemuan antara tradisi lokal, pengaruh misionaris, serta interaksi panjang dengan dunia luar, sebuah proses sejarah yang membentuk wajah sosial dan spiritual Kalimantan hingga hari ini. Sebagai penutup, rekaman Kapuas Hulu tahun 1933 membawa kita pada sebuah ruang waktu yang jarang tersingkap saat pedalaman Kalimantan Barat berada di persimpangan antara keberlanjutan adat dan arus perubahan yang datang dari luar. Gambar-gambar yang terekam kamera kolonial tidak sekadar menampilkan lanskap hutan, sungai, dan perkampungan, melainkan juga jejak perjumpaan antara masyarakat Dayak, misionaris Kapusin, dan struktur kekuasaan kolonial yang menaungi keduanya. Bagi para misionaris, wilayah Hulu Kapuas adalah ladang pengabdian yang dijalani melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kerja kemanusiaan. Sementara itu, bagi masyarakat Dayak, ruang yang sama adalah rumah, tempat nilai adat, pengetahuan leluhur, dan hubungan dengan alam telah mengatur kehidupan jauh sebelum kedatangan dunia luar. Dalam perjumpaan inilah terjadi proses tawar-menawar budaya yang tidak selalu seimbang, namun membentuk wajah sosial pedalaman Kalimantan pada awal abad ke-20. Film ini juga mengingatkan bahwa arsip visual bukanlah cermin yang sepenuhnya netral. Ia lahir dari sudut pandang tertentu, membawa cara pandang kolonial tentang kemajuan, pendidikan, dan peradaban. Dengan jarak hampir 1 abad, kita diajak membaca ulang gambar-gambar tersebut secara lebih kritis, melihat apa yang ditampilkan, sekaligus menyadari apa yang tak pernah masuk ke dalam bingkai kamera. Hari ini, ketika Kapuas Hulu tidak lagi sepenuhnya terisolasi, jejak-jejak masa itu masih dapat dirasakan. Sekolah, gereja, dan institusi sosial yang tumbuh dari karya misi menjadi bagian dari sejarah panjang daerah ini, berdampingan dengan adat dan identitas Dayak yang tetap bertahan. Perubahan memang tak terelakkan, tetapi keberlanjutan budaya menunjukkan daya lenting masyarakat pedalaman dalam menghadapi zaman. Pada akhirnya, Kapuas Hulu 1933 bukan hanya tentang masa lalu yang direkam, melainkan tentang ingatan yang perlu dirawat. Ia mengajak kita memahami sejarah bukan sebagai kisah hitam putih, melainkan sebagai proses yang kompleks. Tempat manusia, keyakinan, kekuasaan, dan kebudayaan saling berkelindan, meninggalkan jejak yang masih hidup hingga hari ini.